Baik, terima kasih. Nama saya Dede Komara dari unit dari PLN area Sukabumi. Jabatan sebagai Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi. Diklat yang sudah Bapak ikuti sehubungan dengan action learning yang kemarin Bapak lakukan, Pak? Ya, sungguh berbahagia sekali saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat di Pandaan, khususnya di Corporate University. Diklat yang sudah saya ikuti tahun kemarin yaitu diklat mengenai security listrik prabayar. Ya. Itu kapan dilakukan dan bagaimana pada saat itu pelaksanaan diklatnya, Pak? Baik, ini menurut saya diklat yang paling istimewa menurut saya, karena pada saat itu sekitar bulan Oktober pelaksanaannya kami berkesempatan bertemu langsung dengan penemu STS, yaitu Direktur STS-nya sendiri, John Taylor. Kita sempat berinteraksi, ya. Alhamdulillah kita mengenal dan kita bisa meyakini bahwa listrik prabayar itu dari sisi pengamanan security untuk tokennya itu bagus dan bisa kita percayai bahwa mereka memang profesional, gitu. Ya. Action learning yang waktu itu Bapak pilih judulnya, Pak? Action learning sebagai hasil tindak lanjut dari diklat di Corporate University, saya mengambil judul meningkatkan pelayanan dan meminimalisir potensi kerugian perusahaan dengan meningkatkan kompetensi dan pemahaman teknologi dan security listrik prabayar. Ya. Dasar pertimbangan Bapak mengambil judul ini atau masalah ini? Ya. Kami melihat bahwa diklat ini, walaupun sejujurnya kami itu orang administrasi, tapi alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk mengetahui apa itu dalamannya yang namanya listrik berbayar, mulai dari sistem, kemudian langkah-langkah atau apa yang termasuk kami membongkar dan memasang. Kami orang administrasi tapi diberi kesempatan ini yang sangat luar biasa untuk memasang sendiri meter prabayar, ya. Dan di sini kami tergerak betapa di sini harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengamankan baik dari sisi pendapatan ataupun dari sisi KWH-nya. Sehingga kami tergerak untuk membuat sebuah makalah sebagai tindak lanjut dari action learning ini, yaitu untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir kerugian, di mana dua hal ini sangat mutlak diperlukan khususnya bagi kami yang di bidang pelayanan dan administrasi. Pertama, untuk meningkatkan pelayanan, kami berpikir bahwa ini dengan gencarnya kita harus memperbanyak pelanggan itu harus dengan listrik prabayar, otomatis kami dituntut untuk dari sisi pelayanannya. Kemudian bagaimana setelah itu terpasang, kami juga harus berpikir bagaimana meminimalisir kerugian-kerugian yang akan mungkin timbul. Nah, diantaranya yang sudah kami laksanakan begitu kami selesai dari action learning ini, kami langsung mengadakan in-house training. In-house training ini kami dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang eksternal dan internal. Yang internalnya kami seluruh pegawai kita lakukan sosialisasi dan in-house training langsung dengan dibimbing oleh bidang niaga dari kantor distribusi. Kemudian di hari keduanya kami mengadakan in-house training terhadap para petugas pelayanan teknik. Nah, ini yang ternyata setelah kami evaluasi, mereka rupanya belum begitu memahami apa saja yang ada di dalam listrik prabayar, kemudian kode-kode apa saja yang seharusnya mereka bisa manfaatkan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan ini sering kami jumpai di mana listrik prabayar ini dalam prakteknya sering terjadi kendala, di mana kendala-kendala itu baik dari sisi teknis ataupun dari sisi tegangan listrik di tempat tersebut, sehingga memungkinkan listrik prabayar itu atau MPB ini tidak bisa membaca, tidak bisa mengukur, ya. Nah, di sini sering terjadi adanya
tindakan-tindakan yang mungkin waktu itu pelayanan teknik adalah untuk mengatasi gangguan dengan menjemper langsung. Jadi listrik bisa mengalir ke rumah itu pelanggan tapi tidak terukur. Nah, ini yang kami anggap ini harus dilakukan tindakan seperti apa ya. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada saat itu dengan kami bergabung di pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Pemda. Kemudian di satu sisi untuk sisi pelayanannya Sukabumi dan pada umumnya di Jawa Barat sudah melaksanakan mengimplementasikan yang namanya QCC, Quality Control Circle, di mana kami pelayanan untuk sambungan baru satu pas yang menggunakan listrik prabayar ini kita bisa melakukan kecepatan pasang baru ya. Kita bisa di dalam TMP itu 5 hari, kita bisa sampai 2 hari dengan bantuan aplikasi QCC ini. Dan QCC ini alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dan itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan tingkat mutu pelayanan ya. Mungkin itu. Kemudian tahapannya Pak, dari persiapan hingga pelaksanaan yang Bapak lakukan pada saat melaksanakan ini juga Pak. Ya. Pertama, kami tetap berlandasan pada teori yang kami terima pada saat pendidikan, di mana kami kumpulkan dulu apa yang sudah terjadi, kemudian kita identifikasi apa-apa saja yang sekiranya bisa kita hilangkan, kemudian yang hilangkan atau dikurangi, kemudian kita sarankan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, diantaranya seperti tadi yang sudah saya ceritakan bahwa adanya kita menyelenggarakan IHT, kemudian kita memeriksa pelanggan-pelanggan meter LPB ini yang sudah tidak pernah membeli token selama 3 bulan. Nah, ini kita identifikasi, kemudian kita kumpulkan permasalahannya di mana, kemudian kita juga secara konsisten menerapkan QCC ini. Dan selanjutnya kita tuangkan di dalam sebuah action, di mana action ini pada saat itu kita susun dalam sebuah makalah dan dipresentasikan di hadapan para penguji dari Udiklat Pandaan sekitar bulan April ya. Dan itu alhamdulillah semua kami yang dari Jawa Barat selesai dan tuntas pada saat itu dengan cukup hasilnya yang cukup lah, tidak mengecewakan. Artinya memang pada implementasinya di area-area yang lain pun rekan-rekan semua pada melaksanakan, karena sebelumnya kami sudah melakukan forum diskusi grup ya. Jadi kami di dalam action learning ini di kelas itu sudah dibentuk ada 3 grup ya. Kami kebetulan masalah pelayanan. Dan ini dilakukan dulu diskusi-diskusi ya, setelah itu diputuskan apa saja yang akan dilaksanakan, direncanakan untuk actionnya berikutnya. Dan itu langkah-langkahnya ya. Terima kasih. Hasilnya Pak, hasilnya dari action ini Bapak lakukan pada saat itu. Ya, alhamdulillah dengan adanya perubahan metode diklat yang dengan action learning ini sangat jelas, sangat membantu dan memberikan memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan inovasi bagaimana nih memecahkan permasalahan di dalam melaksanakan pekerjaan. Contohnya yang sekarang sedang kami garap juga sebagai tindak lanjut dari kelanjutan dari action learning ini adalah bagaimana kita bisa meminimalisir kerugian-kerugian yang akibat petugas-petugas kami yang maksudnya adalah untuk mempercepat pelayanan, di mana MPB ini kadangkala ada yang tidak bisa mengukur di mana tegangan itu jelek. Dan di sini ada 2 sisi. Yang pertama, kita sudah melakukan penggantian dengan meter yang baru. Kemudian meter yang baru pun ini sudah bisa diukur dengan tegangan yang di bawah standar. Kemudian ada juga yang masih belum dilakukan adalah pengontrolan bagi teman-teman kita di pelayanan teknik yang melakukan
pencemperan tadi. Jadi disambung langsung. Meter itu tidak mengukur tapi nyala di lokasi. Nah, ini action berikutnya yang mungkin belum sempat kami tuliskan karena ini muncul idenya belakangan, tapi ini juga sebagai dorongan ketika kami mengikuti action learning bahwa ini ada masalah, ini harus dipecahkan. Salah satunya adalah kami berencana akan melakukan membuat sebuah aplikasi untuk memonitor bagi petugas-petugas pelayanan yang melakukan pencemperan. Artinya di situ ada yang harus diamankan, yaitu berupa KWH dan rupiah pendapatan. Juga kita harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ke pelanggan. Ini yang sudah jadi pelanggan masalahnya, ya. Artinya pelanggan tidak kecewa, tapi rupiah dan KWH kita terselamatkan. Ya, itu kami rencanakan, namanya bukan QCC lagi, tapi ini QCC jilid 2 yang kami namakan rencananya SCC, Security and Care Customer. Jadi pengamanan dan juga kita care terhadap pelanggan. Itu kita akan monitor sejak dari pelanggan itu melakukan menghubungi petugas pelayanan teknik bahwa di rumahnya terjadi gangguan dengan meternya, kemudian di sana ada langkah-langkah berikutnya sampai bisa kita yakinkan bahwa walaupun melakukan pencemperan tapi di situ aman. Artinya aman itu KWH terselamatkan, rupiah terselamatkan pula, dan petugas bisa melayani kepada pelanggan secepatnya. Mungkin itu. Sebelumnya kita munculkan ide untuk action learning berikutnya ya Pak? Iya, betul. Jadi ini manfaatnya begitu digulirkan action learning, saya langsung berpikir bahwa ini tidak harus berhenti pada saat saya sudah selesai membuat makalah atau mempertanggungjawabkan dengan presentasi. Tapi mungkin belakangan harus ada lagi pengembangan berikutnya. Dan ini mungkin manfaat dari action learning yang jauh lebih bermanfaat untuk kedepannya bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, ya. Walaupun kami hanya mendapatkan 3 hari, tapi di situ kami terus berpikir bahwa ini tidak boleh berhenti sampai di situ. Walaupun kami di sini bukan orang teknik yang tidak mengerti mengenai masalah meter prabayarnya, tapi karena sudah dibekali bahwa di sini ada sisi-sisi kritikal yang harus diamankan, yang harus diselamatkan. Nah, itulah di situ kami mulai tergerak bahwa ini tidak boleh berhenti. Perjalanan berjalan terus, permasalahan ada terus gitu. Yang pakai Pak untuk karyawan lain di Ya, alhamdulillah begitu kami selesai mengikuti action learning, kami langsung melakukan sosialisasi mengenai meter prabayar dan semua pegawai di Sukabumi khususnya sudah kami berikan sosialisasi mengenai meter prabayar ini. Jadi mulai dalemannya, bagaimana cara memasangnya, bagaimana kalau misalkan masang pasa yang terbalik hasilnya seperti apa, itu sudah kami sampaikan dan teman-teman senang, ya. Artinya ini pengetahuan yang mungkin tidak semua orang bisa dapati, ya gitu, ya. Tadi Pak Bapak menyebutkan aplikasi tadi ya Pak? Ya. Itu aplikasi temuan atau bagaimana? Ya, kalau QCC memang itu inovasi dari Sukabumi yang sudah diakui oleh Jawa Barat dan sekarang sudah diterapkan di seluruh Jawa Barat. QCC itu untuk memonitor kecepatan sambungan baru 1 pas. Itu asli QCC itu dari Sukabumi muncul itunya, inovasi asli itu Bu. Dan itu sudah dilombakan, tapi kami kalah dengan yang lain yang lebih baik mungkin gitu. Itu Bapak pergunakan ketika Bapak action learning ini? Iya betul, karena sangat berkaitan sekali. Di sini kita dikenalkan dengan MPB ini harus segencar-gencarnya dipasang ke pelanggan, ya. Tapi kami harus punya bagaimana cara memonitornya biar itu aman, ya. Artinya terselamatkan juga dari sisi kita pencitraan didapat karena kita bisa menyambung lebih cepat, kemudian pelayanan yang lebih cepat pula kepada masyarakat, karena testimoni dari beberapa pelanggan yang ternyata sekarang ada perubahan, ya, PLN bisa lebih cepat, ya. Itu kan itu sering kami dengar, ya. Alhamdulillah itu yang sudah didapatnya. Kemudian Pak,
sebaiknya itu dilanjutkan terus ya, karena yang kami ketahui beberapa udiklat sekarang kan sudah menjadi ada ininya ya, apa sebutannya kalau di Pandaan yang saya kan corporate university, kalau di Cibogo kan project akademi. Nah itu kan, itu tolonglah dengan ciri-ciri khasnya itu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi ya. Terima kasih kami bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di Pandaan mengenai MPB ini, dan dengan metode action learning. Kami pikir action learning ini sangat bagus, alhamdulillah, karena itu akan memacu kita terus berpikir, ini bagaimana permasalahan ini harus dipecahkan dan bagaimana ini harus di solusinya, itu yang paling utama ya. Kembali ke soal action learning, Pak, hambatan atau kendala yang Pak hadapi selama Bapak melaksanakan action learning pada saat itu bagaimana? Ya, khususnya bagi saya pribadi, karena ini waktu kami hadir diundang itu adalah penugasan, artinya ini diklat yang sangat luar biasa. Kami sendiri tidak pernah merencanakannya untuk mengambil diklat itu, tapi kami dipercayai, diemban amanah oleh perusahaan untuk mengikuti action learning mengenai security dan meter prabayar. Tapi alhamdulillah, karena kita semangatnya untuk belajar, alhamdulillah kendala kami tidak ada terasa, hanya mungkin pada saat praktikum aja kami melihat ini banyak sekali alat-alat elektroniknya, tapi lambat laun karena dari pembimbing, dari dosennya sangat telaten ya, akhirnya lambat laun ya kita bisa memahami lah sedikit-sedikit ya. Ada saran-saran perbaikan untuk corporate PLN ini? Ya, terima kasih. Mengenai saran, ini pada umumnya lah ya, yang namanya di unit-unit pendidikan ya, sebaiknya metode pendidikan itu sudah up to date, artinya kekinian, dan ini salah satu terobosan action learning ini untuk mengangkat bahwa yang namanya diklat itu sudah mengarah kekinian. Di sana akan membuka peluang-peluang bagi siswa-siswa yang mengikuti action learning ini untuk berpikir inovatif ya, tidak lagi melihat bagaimana ke belakangnya tapi ke depan ya. Jadi inilah, siswanya harus dituntut berpikir jauh ke depan, tapi pihak penyelenggaranya pun kami harap juga sudah menyiapkan dengan yang kekinian, baik itu handbooknya maupun tutorialnya sudah kekinian. Jadi kami harap sama-sama lah. Jadi kami datang jauh-jauh, tidak langsung mempelajari hal-hal yang sebetulnya kami sudah jauh ke depan gitu. Ya. Gitu. Ada hal lagi yang mau disampaikan di luar yang saya tahu? Ya, bagi Corporate University di Udiklat Pandaan, tolong terus dipertahankan dan dikemas lagi agar action learning bisa lebih berdaya guna dan bermanfaat, khususnya bagi perusahaan. Itu aja. PLN Korpu excellent.